lalu kemudian Rasul mengatakan, kalian boleh hijrah. Kalian boleh cari tempat yang lebih aman untuk melaksanakan agama Anda. Hijrahlah 70 orang pergi ke Habasyah. Pada waktu itu mereka hijrah karena diusir dari tempat mereka. Jadi seolah-olah orang-orang ngomong begini, kalau kamu pengen praktek agama, pergi sono, nggak usah di sini. Di sini sudah damai, pergi sono aja tempat yang lain. Kalau kamu nggak mau, kami siksa. Akhirnya mereka pergi ke Habasyah. Sampai ke Habasyah, beberapa tahun kemudian itu mereka disusul sama orang-orang kafir Quraisy. Jadi paham teman sekalian. Jadi modelnya sederhana. Modelnya adalah ketika mereka mau melakukan agama, mereka diusir. Ketika mereka pergi, disusul lagi. Bisa dipahami teman sekalian. Jadi kalau zaman sekarang, ini Indonesia bro. Kalau kamu mau melaksanakan agama, melaksanakan syariat di Arab aja. Nanti kalaupun Anda pergi ke Arab, nanti Anda disuruh balik lagi. Paham teman sekalian. Nah, ini kejadiannya. Nah, jadi itu sudah kejadian dari zaman dulu. Ini sirah menyampaikan kepada kita. Nah, disusulah kemudian sahabat-sahabat yang hijrah ke Habasyah itu oleh dua orang. Yang pertama adalah orang yang sangat terkenal namanya Amru bin As. Ini Amru bin As ini belum masuk Islam dan Amru bin As ini mendapatkan gelar sebagai Fataul Arab. Fataul Arab ini adalah orang-orang yang jeniusnya Arab. Beliau termasuk salah satu orang jeniusnya Arab. Waktu itu belum masuk Islam. Satu lagi saya lupa namanya, nanti coba saya cek lagi. Nah, dua orang ini pergi kepada Habasyah dan Amru bin As ini Masya Allah canggih. Ini provokasinya sangat canggih sekali, pintar sekali. Dia kemudian sebelum pergi ke sana, dia ngecek, googling kalau zaman sekarang. Ini orang-orang Habasyah seneng apa nih? Ternyata setelah di googling, orang Habasyah itu seneng kain dari Makkah. Maka dibawalah kain dari Makkah, kulit dari Makkah, kemudian sampai di sana dikumpulin seluruh pembesar-pembesar Habasyah kecuali rajanya. Dikumpulin semua menterinya, orang-orang kepercayaan raja, tangan kanan raja semua diambil, dibagikan sama Amru bin As. Lalu Amru bin As bilang begini, besok saya mau ngomong sama raja. Tugas kalian adalah mengiyakan apa yang saya omongkan. Keren gak nih orang? Jadi sebelum dia provokasi, dikunci dulu tuh orang-orang tuh. Jadi kalau besok saya mau ngomong, tolong iyakan apa yang saya omongkan. Siap bos, pokoknya asal kulitnya nambah lagi aja. Kira-kira gitu. Antum gak percaya kata saya, baca sendiri sirahnya gitu ya. Nah, kemudian setelah kemudian dia mengamankan kunci-kuncinya itu, dia kemudian besoknya ngomong sama raja. Perhatikan baik-baik, ini provokasi Amru bin As. Antum kalau lihat sirah, itu perhatikan polanya. Karena pola itu pasti akan berulang kembali. Wal tangzur nafsum maqaddamat ligat. Hendaklah manusia memperhatikan apa yang terjadi di masa lalu karena itu akan menentukan masa depan. Apa katanya? Nih coba perhatikan. Wahai paduka raja, dia ngomong sama Habasyah. Wahai paduka raja, telah datang kepada engkau anak-anak muda kami yang bodoh. Gula manas sufaha. Perhatikan baik-baik. Pertama yang dia lakukan adalah meragukan bahwa orang-orang yang pergi ini punya kapabilitas. Senantiasa mereka akan highlight orang-orang muda yang bodoh. Ini yang pertama. Gula manas sufaha. Orang-orang muda dari kami yang bodoh. Mereka datang kepada engkau. Mereka nggak mau masuk agama engkau dan nggak mau masuk agama kami. Tapi bikin agama yang baru. Oke, provokasi yang kedua, yaitu adalah ini perkara baru yang kemudian mereka nggak mau masuk agama kami dan nggak mau masuk agama engkau. Keren nggak nih provokasinya? Ini yang kedua. Dan mereka bikin agama sendiri, bidinil ibtida, bikin agama-agama sendiri. Yang ketiga, dan orang tua mereka yang lebih tahu daripada mereka mengutus kami kepada engkau untuk mengembalikan mereka agar mereka tidak buat provokasi di negeri engkau sebagaimana mereka buat provokasi negeri kami. Paham teman sekalian? Itu adalah kemudian provokasinya mereka kepada kaum muslimin supaya kaum muslimin dibalikkan ke ke Makkah. Yang pertama, anak-anak muda bodoh, itu kuncinya. Mereka senantiasa bilang ini orang nggak punya ilmu. Ini orang nggak punya ilmu, ini orang nggak punya apa-apa. Dia bukan orang yang harus dihormati. Ini cuma orang muda yang bodoh aja. Yang kedua, mereka bikin agama yang baru. Dia mulai kemudian dikonflikkan antara agama yang Nasrani, agama orang-orang kafir Quraisy dan agama yang baru yaitu adalah Islam. Mereka bikin agama yang baru. Yang ketiga, mereka buat provokasi di negerinya sehingga harus dikembalikan ke tempat kami. Bisa dipahami teman sekalian? Itu langsung kemudian Raja Habasyah, yang lain bilang, iya benar kita balikin aja. Raja Habasyah untungnya bijaksana. Dia bilang gini, kalian ini baru datang kepada saya dan saya baru dengar dari mulut kalian. Saya mau dengar dari mulutnya orang muslim, dari lisannya orang muslim. Dipanggil orang-orang muslim udah deg-degan. Lah kenapa? Lah gimana ini? Kita dipanggil sama raja.
Ini provokasinya ngeri nih, gimana ini? Lantas mereka bilang, nggak apa-apa, kita utus salah satu di antara kita untuk ngobrol pada mereka. Siapa yang kita utus? Ja'far bin Abu Thalib aja. Loh kok saya, kata Ja'far? Ya karena kamu yang paling pintar ngomong di antara kami. Ya saya juga nggak bisa. Apa yang harus saya katakan? Dalam sirah dikatakan, ya sudah, kamu katakan saja. Apa yang Rasulmu ajarkan kepada kamu, jangan dikurangi, jangan ditambah, apa yang terjadi, terjadilah. Itu kata-katanya. Persis ya begitu. Sampaikan dari Rasul, apa yang diajarkan kepadamu, jangan ditambah, jangan dikurangi, apa yang terjadi, terjadilah setelah itu. Ja'far maju ke depan Raja Habasyah, Raja Najas, kemudian Raja Najas nanya, ini tuduhan kepada kalian, 3. Lalu sebelahnya Amr bin As, ngomong dalam hati, mati lu. Gitu kan. Lantas Ja'far bilang begini, perhatikan baik-baik, ini cara paling mudah untuk membantah setiap tuduhan yang ada pada Anda. Jadi Ja'far bilang begini, wahai Paduka Raja, kami ini adalah dulu orang-orang yang sangat-sangat parah. Kami makan babi, kami makan darah, kami berzina, kami nggak hormat pada orang tua, kami menyakiti yang tua, tidak menghormati yang muda, kami nyembah berhala. Kami melakukan kejahatan-kejahatan, kami ngutang nggak bayar. Kalau misalnya ditagih malah kami ngegas, kira-kira gitulah zaman sekarang. Bahwa kami itu melakukan banyak hal yang nggak baik, banyak hal yang buruk secara kesepakatan internasional, kira-kira gitulah. Sebelum akhirnya datang kepada kami seorang nabi yang kami kenal nasabnya, yang kami tahu keturunannya, yang benar lisannya, dia ngajarin kepada kami untuk berkata jujur, tidak makan darah, nggak makan babi, hormati yang tua, sayangi yang muda, jangan banyak bikin masalah. Kalau seandainya Anda bertemu dengan orang yang miskin, bantu dia, tetangga hormati. Semua itu kami lakukan sampai akhirnya kaum kami mempersulit kami. Maka kami datang kepada engkau wahai Paduka Raja, dan kami tahu engkau adalah raja yang tidak pernah menzolimi siapapun. Itu kata Nabi kami. Maka silakan putuskan. Lalu rajanya bilang, kalau gitu ngapain kalian datang ke sini? Yang 2 orang tadi. Ini orang berubah jadi baik. Paham teman sekalian? Kalau Anda kan ada yang nuduh Anda dan Anda menunjukkan bahwa Anda berubah jadi baik, nggak ada yang bisa menuduh Anda sebenarnya. Paham teman sekalian? Saya secara pribadi, saya banyak tuduhan. Ya saya tinggal bilang aja, Mas, dulu saya tuh makan babi. Paham teman sekalian? Dulu saya tuh nggak hormat dengan orang tua. Wallah, saya tuh nggak hormat dengan orang tua. Saya tuh benci sama orang tua saya. Kenapa benci? Antum bayangin aja, lagi pacaran malam-malam jam 3 diputus teleponnya. Rasanya kayak gimana? Paham teman sekalian? Lalu kemudian ketika saya lagi baca komik di meja makan, bapak saya ngambil lalu ngerobek komik saya. Lalu kemudian saya lagi main basket di rumah, dia ambil bola saya ditusuk pakai pisau. Itu dunia saya dulu, itu masa kecil saya dulu. Saya nggak suka dengan bapak saya nggak suka dengan ibu saya. Tapi ketika saya masuk Islam, saya berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan kedua orang tua saya. Kenapa? Saya dikasih tahu Islam. Lik, bukan masalah bapakmu kepada kamu, itu nggak akan dihitung oleh Allah sama kamu. Masalahmu adalah bagaimana perlakuan kamu pada bapakmu. Sedangkan perlakuan bapakmu pada kamu itu urusan bapakmu dan kamu gak akan ditanya tentang itu. Saya diajarin tentang itu. Saya diajarin bagaimanapun juga, walaupun berbeda agama, surga saya masih terletak pada ibu saya. Bahwa kalau saya nyakitin ibu saya, maka saya kemudian dapat murka daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya diajarin hal seperti itu. Saya berubah, teman-teman sekalian. Saya bilang sama bapak saya, Pi, mulai dari sekarang kalau kita pergi kemana-mana, kita nggak usah kamarnya beda. Karena saya sama bapak saya itu kalau pergi keluar kota kamarnya beda, teman-teman sekalian. Walaupun tidurnya sendiri-sendiri. Akhirnya kemudian kita satu kamar, awkward teman-teman sekalian. Sama-sama kita di kasur lihat TV gitu kan ya, dia diem saya diem teman-teman sekalian. Lihat TV saya berusaha ngelucu, dia nggak ketawa, dia ngelucu saya nggak ketawa sekalian. Situasinya nggak enak banget. Tapi kita berusaha untuk memperbaiki hubungan itu. Karena itu yang diinginkan oleh Islam. Saya berubah. Saya dulu asosial teman-teman sekalian. Tahu nggak pesan ibu saya ketika nganterin pesan ibu saya ketika saya pergi dari rumah ke kampus. Jadi kalau sepekan sekali kan pulang ke rumah. Keluarga saya tinggal di Jakarta, saya kuliah di Bogor waktu itu di IPB. Maka setiap kali pergi dari rumah, ibu saya nitipin saya makanan. Lik, ini makanan seplastik penuh. Lalu dia bilang, jangan bagi orang. Sekalian. Itu pesan kepada saya. Sekarang jangankan bagi orang, apa yang saya punya kalau itu bisa bermanfaat bagi orang lain, saya pengen tuh bantu orang. Saya pengen tuh berbagi sama orang. Dulu saya nggak boleh orang datang ke rumah saya, apalagi masuk ke kamar saya. Zaman sekarang itu semua adalah sesuatu yang nggak lagi berlaku seperti itu. Artinya apa? Ada suatu perubahan dari saya. Kalau andai kan saya nggak masuk Islam, jamin saya sudah menghamili anak orang. Paham sekalian? Lah kenapa? Saya tahu betul caranya, paham sekalian. Tuh untungnya nggak pernah, alhamdulillah. Tapi saya kasih tahu, laki-laki itu kan paham tentang kayak gitu-gitu kan ya. Kalau Anda belum paham ya itu nasib Anda, itu kan itu derita lo itu ya.
Tapi saya mau ngasih tahu, kalau andai kan saya nggak masuk Islam, saya mungkin sudah menghamili anak orang. Islam nyelamatin saya. Saya pernah mau bunuh diri gara-gara putus pacaran. Nggak kebayangkan antum? Felix Xiao itu yang sangat cerdas, radikal nomor 2 se-Indonesia. Pernah mau bunuh diri gara-gara diputusin cewek sekalian. Islam nyelamatin saya. Artinya apa? Saya nggak usah ngomong banyak tentang tuduhan yang datang pada saya. Saya cukup bilang Islam ngubah saya. Jadi lebih baik, maka perlakuan saya jadi lebih baik pada orang yang lain. Itu namanya perubahan. Bisa dipahami teman sekalian? Maka ketika Ja'far bin Abu Thalib bilang seperti itu, Raja Najas puas banget karena nggak ada orang yang bisa menafikan namanya kebaikan. Kalau ada orang berubah, pasti orang itu akan lepas seluruh tuduhan-tuduhan. Tapi Amr bin As ketika dengar gitu nggak puas. Dia bilang gini, diprovokasi lagi. Sebentar ya, nanti besok saya punya suatu tuduhan yang lebih ngeri. Dia bilang sama rajanya, coba kamu tanya pada orang-orang Muslim. Tanya sama orang Muslim, apa perkataan mereka tentang Isa ibnu Maryam? Coba tanya sama mereka. Coba tanya sama mereka, mereka punya perkataan yang sangat besar tentang Isa ibnu Maryam. Tanya sama mereka. Langsung orang Muslim deg-degan lagi, mati kita sekali ini. Lah kenapa? Lah bagi kita Isa bukan Tuhan. Sedangkan keyakinan pada waktu itu termasuk di Ethiopia, di Najas itu, di Habasyah itu bahwa Isa itu adalah Tuhan, salah satu Tuhan di antara yang 3. Mati kita. Lantas kemudian mereka bilang, gimana nih sekarang? Kita utus siapa lagi? Ja'far aja lagi. Loh kok saya lagi? Karena kamu sudah terbukti berhasil pada awalnya gitu kan. Terus saya harus ngomong apa? Apapun yang diajarkan oleh nabimu kepada kamu, jangan tambahin, jangan kurangi, sampaikan saja yang terjadi maka terjadilah. Ya sudah, Ja'far bilang. Besok kemudian ditanya sama Raja Najas, apa perkataan kalian tentang Isa ibnu Maryam? Ja'far bilang gini, Masya Allah, inilah pentingnya orang paham tentang Al-Quran. Ja'far bilang gini, saya boleh ngasih tahu kamu sesuatu daripada Rasul kami? Oh boleh, silahkan. Emang ada yang datang pada kamu berkaitan dengan Isa ibnu Maryam? Ada. Langsung dibacain surat Maryam. Kaf ha ya ain sad dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idz nada rabbahu nidaan khafiyya. Terus dibacain. Belum selesai itu ayat sampai kepada kemudian Isa lahir, kemudian Isa kemudian bilang bahwa saya adalah nabinya Allah. Itu kemudian Raja Najas seluruh kemudian jenggotnya basah. Seluruh jenggotnya basah, kemudian dia bilang berhenti. Sudah cukup, apa yang datang daripada apa yang kamu omongkan tadi dan apa yang datang daripada Tuhan kami adalah datang daripada sesuatu yang sama, daripada mishkat yang sama. Maka waktu itu setelah itu dia pulang, dia bersyahadat. Maka ketika dia sudah selesai kemudian bersyahadat, nggak ada yang tahu ketika dia meninggal dia disolatkan gaib. Apa pelajarannya? Perubahan itu adalah sesuatu yang ada kalau Anda belajar dengan Islam. Itu yang Anda tunjukkan paling clear kepada orang lain. Apapun yang Anda sampaikan, apapun yang orang tuduhkan, apapun yang Anda tulis, itu semua kalah dengan perubahan yang Anda bisa tunjukkan pada orang lain. Bisa dipahami teman sekalian?